bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah sumber jawaban kami, Allah gunung batu kami, Allah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami, kami mau naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Kami perlu Kau Tuhan, kami rindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari JC dan Youth siapkan hatimu. Mari angkat tanganmu hari ini. Mari sama-sama katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama tepuk tangan dengan terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Kami bersyukur Tuhan, satu
Shalom semuanya, apa kabar kalian semua? Saya yakin semua dalam perlindungan tangan Tuhan dan penuh dengan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan dan perlindungan tangan Tuhan tidak peduli namanya onsite, tidak peduli namanya online, tapi dia selalu ada untuk hidup kita. Katakan amin. So saya sangat senang ketemu sama teman-teman semua, karena online lah saya bisa melayani di tempat saudara. Karena kalau nggak online saya nggak bisa melayani saudara di tempat saudara. Tapi berkat online, kita kalau biasanya ngomongnya walaupun online. Kalau saya nggak mau, saya selalu bilang karena online kita jadi bisa ketemu. Amen. So perkenalin dulu, nama saya adalah Andreas Clemens. Saya dari God's Daily Lipo Cikarang. Dan hari ini saya senang banget bisa melayani teman-teman. So siap untuk dengerin firman? Ayo kita sama-sama pejamin mata kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita dengerin firman. Bapa, kami mengucap syukur. Berbicaralah Tuhan atas hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini menjadi benih yang baik untuk hidup kami. Dan dapat bertumbuh, berbuah, dan berbuah yang lebat. Manis Tuhan. Menyegarkan banyak orang. Dan membuat dampak bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini saya akan bagiin teman-teman, temanya adalah lockout. Katakan lockout. Seringkali kita lihat ya, ada kata lockout di setiap sosial media kita gitu ya. Mungkin di Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat atau apapun itu pasti ada tulisannya lockout. Apa sih lockout itu? Ayo kita pelajari sama-sama ya teman-teman ya. Sadar gak sih bahwa di tahun-tahun ini, di masa-masa ini, generasi kita itu punya tantangan yang berbeda banget sama generasi yang lalu. Generasi yang lalu kalau mau nyari permainan dia harus keluar dan bisa ketemu sama yang lain, main dengan have fun. Tapi di generasi sekarang kita harus menjadi pengikut Kristus. Kita harus hidup secara God-centered di tengah-tengah dunia yang selfish-centered. Betul gak sih? Kita harus hidup memusatkan diri kita kepada Kristus di tengah-tengah generasi yang memusatkan kepada dirinya sendiri. Semua pengennya selfie. Semua pengennya update. Baru mau makan, update. Mau mandi, update. Ada filter baru, update. Ada handphone baru, pengennya beli langsung gitu ya. Karena dunia web world itu sangat indah. Web world itu udah kayak magical world gitu ya. Ada orang yang bisa ketemu dengan pasangannya, langsung jatuh cinta hanya lewat ruang chat. Di dunia maya banyak hal yang menggiurkan kita. Sekali kita nge-scroll, kita ngelihat, oh dia kaya ya, kita scroll lagi, wah dia beli jam baru ya, kita scroll lagi, wah dia beli mobil baru ya. Dan kita mulai tergiurkan dengan hal-hal itu. Dan tanpa disangka-sangka banyak iklan yang muncul, hey kamu, aku tahu kamu sedang pengen sepatu, ini aku tunjukkan sepatunya. Ini sepatu lagi diskon, padahal harganya dinaikin, diskonnya diturunin, and so on, bener gak sih? Tapi percayalah, gak semuanya di dalam dunia maya itu nyata. Ada yang bohong, ada yang penuh dengan kepura-puraan, ada yang penuh dengan settingan, dan sebagainya. Ada orang yang menunjukkan jamnya, padahal jamnya punya jam temannya. Ada orang yang update mobilnya, lihat mobilku, mobil yang paling keren sedunia, vroom 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 vroom. Tiba-tiba itu mobil orang, dia cuma nebeng doang di situ. Dan semuanya belum tentu nyata. Kita bisa ngelihat kehidupan orang lain begitu indah. Wah, dia foto sama keluarganya gitu ya. Family is my everything gitu ya. My family, my adventure gitu ya. Dia pasang foto keluarganya, semua pada senyum. Padahal kenyataannya mungkin aja mereka sedang diem-dieman dan saling update di Facebooknya masing-masing tanpa punya relationship yang jelas. Dan kita melihat, wah keluarga dia indah banget ya. Kenapa keluargaku gak kayak gini ya? Dan kita mulai tergiur oleh banyak hal. Dan ini menjadi hal yang bahaya untuk kita semua kalau kita bisa melihat kehidupan orang lain itu lebih indah daripada kehidupan kita. Dan kita bilang, hidup saya begitu hancur. Hidup saya begitu rusak. Kenapa orang lain bisa kayak gini? Apakah Tuhan lebih sayang sama dia dibandingkan kepada saya? Jangan-jangan kita sudah diperhamba oleh magic world ini. Jangan-jangan kita sudah diperhamba oleh web world ini. Tapi biarkan kita belajar hari ini, kita tetap memusatkan diri kita kepada Tuhan di tengah-tengah self-centered world ini. Kata Carey Nieuwhof berkata seperti ini, like money, social media's a great servant,
but a horrible master. Sosial media itu adalah hamba yang luar biasa. Tapi dia itu master yang sangat-sangat jelek. Yang sangat-sangat buruk. Karena sekalinya kalau kita memakai sosial media dengan baik dan kita menjadi penguasa atas diri kita, penguasa atas sosial media kita, maka sosial media itu bisa menjadi dampak yang luar biasa. Betul gak? Kalau kita bisa menguasai diri kita dan kita pengen membagikan firman Tuhan di sosial media kita, maka akan semakin tersebarlah kabar berita baik itu di seluruh teman-teman kita. Tapi kalau kita diperhamba oleh sosial media, maka kita akan menjadi budak dari sebuah tuan yang sangat buruk. Makanya 1 Korintus 6 ayat 12 berkata seperti ini. Segala sesuatu halal bagiku. Halal. Main sosial media halal gak? Halal banget. Tapi firman Tuhan gak berhenti di situ. Firman Tuhan ngomong, tetapi bukan semuanya berguna. Semuanya halal. Tapi gak semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi kata firman Kristus, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Apakah punya HP salah? No, gak salah. Halal. Apakah punya Instagram salah? Oh tidak. Boleh punya Instagram. Boleh punya TikTok. Boleh punya YouTube. Tapi jangan sampai kata firman Tuhan, kita diperhamba oleh suatu apapun juga. Hal ini bukan cuma sekedar berbicara tentang sosial media, tapi berbicara juga soal waktu kita dalam pekerjaan kita, waktu kita dalam pacaran kita, waktu kita untuk nonton Netflix, nonton apapun, nonton drama Korea. Jangan sampai kita diperhamba oleh suatu apapun juga. Nah ini saya pengen kasih tahu ke teman-teman semua, ada beberapa hal yang bisa kita ketahui apakah kita kemungkinan tuh udah diperhamba oleh sosial media. Mungkin ya yang pertama, mungkin kamu udah menghabiskan waktu lebih lama di dalam sosial media ketimbang kehidupan nyata kamu. Kamu lebih banyak di dunia maya dibandingkan dunia nyata. Oh, kamu lebih sering buka sosial media kamu berjam-jam. Tapi kamu lupa dengan sekitar kamu. Mungkin kamu sudah diperhamba oleh sosial media. Kamu udah lebih banyak di Instagram, di TikTok, scroll. Gak nyangka scroll itu bisa 2 jam, 3 jam. Tapi kita lupa untuk bantuin papa mama kita selama 10 menit. Kita lupa. Jangan-jangan kita sudah diperhamba oleh sosial media. Kedua, kamu udah ganti profile picture melebihi anak usia 12 tahun ulang tahun. Kamu mungkin udah ganti profile picture kamu udah sampai 12 kali, 13 kali, 14 kali selama sebulan gitu ya. Kamu udah ganti terus, mungkin aja kamu udah diperhamba oleh sosial media. Yang ketiga, kamu tidur sama HP kamu. Bahkan udah menganggap HP kamu itu lebih penting daripada guling kamu. Jujur kalau saya itu agak susah tidur tanpa guling gitu ya. Harus ada yang dipeluk soalnya. Tapi saya gak nyampe HP saya harus saya pegang atau saya taruh di samping saya. Apalagi yang paling lucu kalau pacaran ya. Kalau pacaran gitu ya, teleponan sampai tidur, astaga. Terus pas udah tidur, dimatiin teleponnya, langsung ditanyain, kenapa kamu matiin teleponnya? Kenapa kamu matiin FaceTime-nya? Aku masih kangen sama kamu, padahal dia tidur gitu ya. Jangan-jangan kita sudah diperhamba oleh sosial media. Yang keempat, kamu gak bisa tidur kalau belum scroll IG, belum scroll TikTok. TikTok dan IG menjadi obat tidur kamu. Wah, jangan-jangan kamu udah diperhamba. Ada ya orang, termasuk saya dulu pernah kayak gitu. Kalau saya mau tidur kayaknya kalau belum scroll IG, scroll TikTok rasanya kurang afdol, kurang mantep gitu. Saya harus scroll dulu baru melihat, oke, tidur. Jangan-jangan kita sudah diperhamba oleh sosial media. Atau jangan-jangan nih, yang kelima, kamu ngomong iri, bilang bos, di dunia nyata. Itu fix kamu sudah diperhamba oleh sosial media. Just kidding guys. Tapi kalau kita udah ngomong itu gitu ya, lagi belajar mungkin nanti kalau udah pada sekolah, terus gurunya marahin gitu ya.
Kamu jangan tidur. Kamu jangan main HP di kelas. Kamu belajar yang benar. Terus kita balas gitu ya. Iri, bilang bos. Itu udah fix, itu diperhamba sama sosial media. Jangan sampai kita udah diperhamba oleh sosial media. Mari hari ini berpikir dan evaluasi. Apakah jam di dalam sosial media kita lebih tinggi daripada jam kita bersama orang tua kita? Durasi kita bermain IG, bermain TikTok, bermain nonton dan YouTube dan segala macam lebih banyak ketimbang kita melayani Tuhan. Karena ada beberapa orang yang mengalami fobia ini. Di masa seperti ini, fobia ini makin tinggi angkanya. Ada salah satu jenis fobia namanya nomofobia. Nomofobia ini itu artinya adalah fear of being away from phones. Jadi dia takut kalau dia jauh dari handphonenya. Baru dipegang dikit sama temennya, kita langsung takut. HP-nya ketinggalan di rumah sedikit, langsung putar balik gitu ya. Baru mau berangkat gitu ya dari Jakarta, mau ke Bandung, udah nyampe Cikarang nih. HP gue ketinggalan, langsung putar balik gitu ya. Takut jauh dari HP-nya gitu ya. Orang mah harusnya takut jauh dari Tuhan. Ini takut jauh dari handphonenya. 66% angka umur yang general itu memiliki ketakutan itu. Bayangin. Dan 77% dari 66% itu adalah anak usia 18 sampai 24 tahun. 77% guys. Usia kita, usia kalian takut kehilangan handphonenya, takut jauh dari handphonenya. Dan penelitian berkata seperti ini, 58% orang tidak jalan dalam waktu 1 jam tanpa ngecek HP-nya. Bayangin. 58% orang gak mau jalan dalam waktu 1 jam, durasi 1 jam tanpa mengecek HP-nya. Ibarat kalau kita baru jalan-jalan di mall, baru 1 jam, mau 1 jam, kita langsung cek HP. Belum 1 jam, udah cek HP. Padahal mah gak ada notifnya gitu ya. Padahal gak ada notif IG atau notif, gak ada padahal. Tapi kita ngecek and so on. Jangan-jangan kita sudah diperhamba. 59% kita ngecek message langsung pas notifnya muncul. Jadi baru centing kita langsung kayak gitu. Baru centing. Padahal mah dari provider gitu ya. Selamat, Anda mendapatkan hadiah gitu. Puji Tuhan kalau providernya bener dapat hadiah. Kalau penipuan, kita langsung buka. Dan 59% dari setiap orang itu langsung buka. Dan 89%-nya itu ngecek secara daily, every day. Dimana on vacation. Di dalam liburan pun kamu tetap buka HP kamu. 80% teenagers tidur bareng HP-nya. Orang mah biasa, udahlah gue tidur sama orang tua gue supaya gue bisa ngobrol sama mereka. Ini tidur dengan handphonenya. 84% percaya bahwa mereka gak akan bisa pergi tanpa handphonenya. Coba saya kasih pertanyaan ke kalian semua. Lebih baik mana? Lebih baik pergi bawa handphone atau tanpa dompet, atau pergi bawa dompet tanpa handphone? Kita semua pasti sepakat, kebanyakan dari kita memilih handphone. Karena kenapa? Akan pembayaran sekarang bisa pakai handphone. Padahal kita lupa SIM gak ada di handphone. Padahal kita lupa kalau kita mau nyetir, mau apa, kita gak bisa pakai SIM yang ada di handphone. Tapi kebanyakan kita pasti langsung di-tag di otak kita, saya akan pergi dengan handphone saya karena handphone saya ini bisa ngelakuin segala hal. Apakah salah? Gak salah. Tapi saat kita diperhamba oleh ini, diperhamba oleh HP kita, itu akan menjadi sebuah masalah yang besar dalam hidup kita. Coba kita putar balik lagi kehidupan kita dan kita berpikir, coba baik-baik kita pikirin ya. Jangan-jangan kita ngecek handphone kita adalah hal terakhir di dalam hari kita. Dan hal pertama yang kita lakukan di hari kita. Di malam hari yang kita lakukan adalah cek handphone kita. Dan saat kita bangun, yang pertama kali kita buka adalah handphone kita. Dengar baik-baik teman-teman semua. Mari kita belajar untuk tidak diperhamba. Mungkin kamu sudah
Saking diperhamba oleh handphone kamu, sosial media kamu cek Instagram sambil nyetir. Padahal itu bisa mempertaruhkan nyawamu. Dan jangan-jangan kalau kita dulu mungkin sering naik pesawat. Masih ingat naik pesawat? Pas mau landing. Baru mau landing gitu ya. Set landing. Udah jalan. Itu pramugari sama pramugaranya udah ngomong. Tolong jangan nyalakan handphonenya sampai di tempat dimana diperbolehkan. Di bandara. Jangan sekarang gitu kan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita langsung buka HP kita. Ting tang ting tang ting tang ting. Dan kita langsung buka. Dan kita bisa gak peduli dan gak taat sama peraturan yang ada. Dan kita apakah jangan-jangan sudah diperhamba olehnya? Kita mungkin mampu untuk lock out sosial media kita di HP kita. Tapi belum tentu kita mampu untuk shutdown keinginan kita untuk membuka sosial media kita di dalam diri kita. Saya pernah puasa atau sabbatical untuk sosial media saya. Saya lock out semuanya. Gampang, melock out sosial media itu sangat gampang. Tetapi yang susah adalah saat saya mau melock out dan men-shutdown keinginan saya untuk membukanya dalam diri saya. Dan sadar gak sih bahwa saat kita buka hal itu, otak kita terus bekerja dan kita paksa untuk berjalan, untuk menerima apa yang kita lihat. Kita harus tahu bahwa jiwa kita, otak kita, pikiran kita butuh namanya istirahat. Jika kita ingin tetap pikiran kita sehat, kita harus belajar untuk beristirahat dengan baik. Kedengarannya sederhana ya. Tapi salah satu alasan orang-orang tidak beristirahat karena mereka salah paham tentang istirahat. Mereka nggak ngerti sama namanya istirahat. Mereka berpikir bahwa kalau saya istirahat saya nggak bisa produktif. Kalau saya nggak buka HP saya nggak bisa komunikasi dengan orang lain, saya nggak bisa A, nggak bisa B, saya nggak bisa menyelesaikan tugas dan segala macam. Saya nggak bilang bahwa kita harus berhenti secara total, tapi marilah kita belajar untuk beristirahat. Kita tahu bagaimana kita memberi jeda pada hidup kita. Kita memberikan jeda pada sosial media kita. Kita tahu kapan saya harus membukanya dan tidak membukanya. Kita harus tahu bagaimana saya harus mengatur pola kehidupan saya dan mengatur waktu saya, bagaimana saya main sosial media dan tidak, dan bekerja di dunia nyata maupun di dunia maya. Saya tahu bagaimana caranya. Tapi kalau kita belum bisa dan kita terus terpaku dengan hal ini, patut dipertanyakan apakah kita punya kehidupan yang sehat. Dan jangan sampai kita nggak istirahat sama sekali. Memang terkadang kita melihat istirahat itu sebagai gangguan dari produktivitas hidup kita. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau kita istirahat. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Memang benar bahwa istirahat itu melibatkan jeda dan keheningan bagi hidup kita. Tapi percayalah bahwa istirahat yang saya maksud bukan hanya sekedar duduk, diem, pasif doang. Bukan. Tapi mari hari ini kita beristirahat sambil berpikir bagaimana kehidupan kita selama ini. Orang-orang yang memahami tujuan mereka dan terdorong untuk mencapai di kemudian hari, mungkin dia akan sulit untuk berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Tapi dengar baik-baik, istirahat bukan berbicara tentang diam saja. Tapi marilah kita beristirahat untuk membuat hati kita semakin tergerak dan membuat hati kita semakin bijaksana dalam melakukan segala sesuatu. Karena istirahat membuat kita lebih jernih pikirannya. Kalau kita nonton sebuah balap mobil F1, mungkin teman-teman ada yang udah nonton film Ford versus Ferrari, mungkin udah pernah nonton ya. Waktu itu saya nonton, saya terberkati banget lewat film itu gitu ya. Dan pas saya lagi nonton, mereka itu nyetir mobil itu bisa berlama-lama, berjam-jam mereka nyetir, bahkan bisa sampai malam hari lewat dan mereka nyetir lagi terus-terusan. Apakah tidak berhenti? Berhenti. Mereka akan masuk ke pit stop yang ada. Mereka akan masuk ke rest areanya mereka. Mereka akan berhenti untuk apa? Untuk tahu kondisi mobilnya gimana. Betul?
Wah, kalau mereka nggak istirahat, mereka nggak masuk ke pit stop, apa terjadi? Ada kecelakaan, ada kebakaran, ada tabrakan, and so on. Bahkan supirnya mungkin atau drivernya atau pembalapnya akan ngerasa letih dan lelah sehingga mereka akan hilang fokus. Tapi mereka harus berhenti di pit stopnya dan rest areanya untuk apa? Untuk beristirahat. Apakah mereka hanya diam saja? No, mereka nggak hanya diam saja, tapi mereka beristirahat. Mereka memikirkan apa yang harus saya lakukan di kedepan nanti. Membuat pikiran mereka semakin jernih. Mereka bisa ganti olinya, mereka ganti bannya, mereka ganti hal-hal yang rusak dalam mobilnya. Sehingga saat selesai dari istirahat, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka bisa melesat lebih cepat lagi. Mari hari ini kita beristirahat sejenak dari sosial media kita. Mungkin 1-2 hari, mungkin dalam sehari mungkin kamu bisa istirahat selama beberapa jam. Hanya fokus kepada dunia nyata kamu. Sehingga kamu bisa melihat hal yang nyata dibandingkan hal yang maya. Kepada siapa kita harus beristirahat? Ya kepada Tuhan. Karena God has a special rest. Karena di dalam Tuhan ada kenyamanan, ada istirahat, ada damai sejahtera yang spesial. Matius 11 ayat 28-29 berkata seperti ini. Marilah, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya gini, I will give you rest. Aku akan memberikan kamu istirahat. Apa kata firman Tuhan? You will find rest for your souls. Tuhan akan memberikan istirahat bagi jiwa kita. Di Ibrani 4 ayat 9-11 berkata seperti ini. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti. Allah aja berhenti dari pekerjaannya, kata firman Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat aja tahu bagaimana dia harus beristirahat. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Kenapa firman Tuhan tulis berusaha? Karena dia tahu kadang-kadang manusia gak mau berusaha dalam perhentian, pengennya terus lanjut. Tapi marilah kita belajar untuk masuk dalam perhentian itu. Kata firman Tuhan apa? Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Dengar baik-baik, Tuhan memberikan hari Sabat untuk manusia. Sabat adalah cara utama untuk memposisikan diri kita untuk istirahat. Pada hari Sabat firman Tuhan berkata, oh Tuhan sudah menyelesaikan, dia sudah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan kata firman Tuhan di hari terakhir, di hari yang ke-7, hari Sabat, Tuhan selesai, Tuhan beristirahat. Apakah Tuhan beristirahat habis itu meninggalkan semua pekerjaannya? Tidak. Saya mau kasih contoh kepada kalian semua. Seperti pelukis, saat dia melukis sesuatu dan dia mulai beristirahat dan menyelesaikan pekerjaannya, apa yang dia lakukan? Dia memperhatikan baik-baik setiap hasil pekerjaan tangannya. Apa yang kurang? Apa yang salah? Apa yang harus ditambahkan? Sehingga dia bisa melukis sesuatu yang jauh lebih indah dibandingkan sebelumnya. Sama seperti kita. Saat kita beristirahat dari sosial media kita itu memikirkan apa yang kurang dalam diri kita. Apa yang salah dalam diri kita. Di hari Sabat kita bisa berhenti dari setiap pekerjaan kita. 1 hari dalam seminggu untuk beristirahat. Mari hari ini kita belajar untuk menerima pesan ini. Kata firman Tuhan di Markus 2 ayat 27 berkata seperti ini. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat diadakan untuk manusia. Berarti hari Sabat, hari peristirahatan kita adalah hak istimewa, bukan beban dalam kehidupan kita. Hari Sabat itu melibatkan peristirahatan dalam jiwa kita. Dengan kata lain, ini lebih dari sekedar istirahat fisik, tetapi istirahat pikiran kita, jiwa kita.
hati kita supaya kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi di depan nanti. Saya pengen ajak kita untuk beristirahat bersama-sama dari setiap sosial media kita. Dari setiap pekerjaan kita ada waktu untuk beristirahat. Mungkin dari setiap pelayanan kita ada waktu di mana kita bisa beristirahat sejenak. Dari setiap jadwal hiruk pikuknya kita bisa beristirahat sejenak. Saya gak bilang menghentikan pelayanan kita dan meninggalkan pelayanan kita. Tidak, tapi kita berhenti sejenak. Beristirahat sejenak. Kenapa? Karena life is a marathon. Hidup ini seperti lari maraton. Bukannya sprint, not a sprint. Kalau kita berlari maraton butuh waktu di mana kita melambatkan diri agar kita bisa menarik nafas lebih cepat dan mengatur pola lari kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menang sampai garis finish. Tuhan menyebut mereka yang tidak mau bekerja adalah pemalas. Oh, kalau gak mau kerja, Tuhan menyebutnya adalah pemalas. Tetapi dia menyebutkan kepada mereka yang tidak mau beristirahat, kata firman Tuhan tadi, adalah orang yang tidak taat. So, pertanyaannya adalah simple. Gimana caranya? How do we find rest? Bagaimana caranya saya menemukan istirahat saya? Yang pertama, be still. Katakan, be still. Firman Tuhan berkata seperti ini, be still and know that I am God. Be still. Be still. Pernah gak sih ngelihat anak-anak kecil yang lari-lari gak karu-karuan? Pasti papa mamanya akan pengen teriak dan bilang, be still. Duduk. Kalau kata bahasa Sunda, cicing gitu ya. Duduk. Jadilah tenang. Seperti Tuhan Yesus menghardik badai besar di danau Galilea. Be still. Diam. Dan jadilah tenang. Sadar gak sih bahwa mungkin perkataan Yesus itu, kata be still atau sit down and be still kepada badai dalam kehidupan kita, itu merujuk kepada diri kita juga. Tuhan sedang berkata kepada kita saat kita gak mau berhenti, saat kita gak mau beristirahat, kata Tuhan, be still and know that I am God. Jangan terlalu banyak kamu melakukan pekerjaan kamu. Jangan terlalu banyak kamu menghabiskan waktu kamu di sosial media kamu. Karena kenapa? Be still. Dan taulah kalau aku itu Tuhan kamu. Bukan kamulah Tuhan dari hidupmu. Be still. Kalau orang yang menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan atas hidupnya dia, maka dia gak akan menyibukkan diri dan menjadi Tuhan atas hidupnya. Tapi saat dia tahu, dia bisa be still dan tahu bahwa Tuhan adalah Tuhannya dia, maka dia akan beristirahat dengan tenang dan Tuhan akan melakukan pekerjaannya semakin dahsyat. Mungkin kamu yang berpikir, be still doang, gampang lah. Coba seandainya kita diam selama 5 menit. Percayalah ini belum 1 menit. Mungkin ada teman-teman yang ngira, Kak Andreas ngeblank. Mungkin ini buffering. Internet saya kenapa? No. Saya diem tadi gak nyampe 1 menit. Tapi udah sesuatu hal yang aneh bukan? Saat kita melihatnya. Dan tidak mudah bagi kita semua untuk be still. Tidak mudah untuk kita semua melihat sesuatu yang istirahat. It's so hard. Makanya kata firman Tuhan, kamu harus berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Saat kita tenang, saat kita diam, kita akan mulai berpikir bahwa pekerjaan saya ada di tangan Tuhan. Pekerjaan saya, kuliah saya, edukasi saya, masa depan saya gak perlu khawatir. Karena I know that He is God. Aku tahu bahwa dia adalah Tuhan. Susah gak untuk diam? Susah. Belum 5 menit kita udah centing. Udah ada notif sana, notif sini. Kita udah mulai, aduh lapar. Mau makan apa ya? Kalau kamu gak punya waktu untuk be still, maka kamu gak akan punya waktu untuk bisa bertahan dalam kehidupan ini. Tapi marilah hari ini kita pause. Kita berhenti sejenak.
Untuk apa? Untuk tahap yang kedua. Selain kamu mengetahui bahwa Tuhan yang berperkara dalam hidup kamu, yang kedua adalah to make a plan. Untuk mempersiapkan planning. Saat kita berhenti dalam pit stop, kita gak berhenti aja, kita diam. No. Tapi kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi ke depan nanti. Kata firman Tuhan seperti ini. A wise man thinks ahead. A fool doesn't and even brags about it. Orang yang bijaksana akan berpikir di ke depan nanti. Dia akan berpikir dan memplanning semua hal yang ada di depan nanti. Dan aku gak akan diperhamba oleh apapun juga. Termasuk sosial mediaku. Dan hanya orang yang bijaksana dan be still that know that he is God adalah orang yang akan berpikir ke depan nanti. Mari hari ini saya ajak kita semua untuk buat planning. Defensive planning and offensive planning. Kita harus mempersiapkan apa yang akan menjadi pertahanan hidup kita di ke depan nanti. Dan apa yang menjadi penyerangan kita di ke depan nanti. Mungkin apa defensive plan kamu? Yang pertama, gue akan janji no phone during meal. Kalau saat gue makan sama orang lain, no phone. Belajarlah untuk melatih tubuhmu. No phone. Saat udah lewat dari jam 10 malam, no phone. Latihlah tubuhmu. Matikan dengan airplane mode kamu saat kamu mau tidur. Itu adalah defensive plan kamu. Mungkin kamu bisa mempersiapkan diri kamu. Leave phone untuk asisten aku aja. Atau mungkin kamu gak ada asisten, ya udah kasih ke mama kamu atau siapapun yang ada dalam hidup kamu yang bisa membantu kamu dari keterikatan kamu akan sosial media. Mungkin defensive plan kamu juga ada no social media on vacation. Itu susah ya, gak gampang ya. Tapi mari hari ini kita belajar. Atau mungkin kamu bilang, selama sebulan aku tidak akan buka sosial media aku. That's a good plan for you. Karena itu yang akan membawa kamu istirahat pada jiwamu. Apa offensive kamu? Offensive plan kamu. Gue akan ganti sosial media gue dengan membaca Alkitab. Gue akan ganti permainan HP gue sebelum gue tidur dengan membaca renungan. Gue akan mulai berdoa. Gue mulai menyembah. Dan gue gak akan memfokuskan diri gue kepada handphone gue. Dan walaupun ada sunset yang indah, walaupun ada sunrise yang indah, gue gak akan keluarin handphone gue dan gue langsung Instagram. No, tapi gue akan melihat keindahan itu dengan mata kepala gue sendiri. Dan gue akan berkata, God, you are so good. Dan disitulah kita menyadari bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu di luar handphone kita. Begitu indah dalam hidup kita. Hari ini saya ajak ke teman-teman semua untuk finding your rest. Firman Tuhan berkata bahwa kamu akan menemukan istirahat bagi jiwamu. Mari hari ini kita beristirahat sejenak agar kita bisa berlari lebih cepat. Mari kita beristirahat sejenak agar kita melompat lebih tinggi. Mari kita beristirahat dan melock out bukan cuma sekedar sosial media dalam handphone kita, tapi termasuk keinginan kita lock out semua agar kita bisa terbang lebih tinggi, pelayanan lebih dahsyat. Kamu tahu, saya udah hampir sebulan dari hari ini. Baru hari ini saya buka sosial media saya. Tapi selama sebulan kemarin, saya gak buka sosial media saya. Gak update apa-apa. Dan you know what, saat saya kembali lagi ke sosial media, kayaknya gak terlalu banyak yang berubah. Kayaknya gak ada yang terlalu banyak yang harus saya kejar. Karena saya tahu bahwa hidup yang saya jalani adalah hidup yang nyata ini. Bukan yang maya ini. And you know what? Saat saya selesai dalam sebulan saya, pikiran saya semakin jernih. Saya semakin melihat kebaikan Tuhan yang dahsyat. Saya semakin memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua saya. Saya punya hubungan yang begitu dekat dengan sahabat-sahabat saya. Saya punya hubungan yang begitu intim dengan setiap orang yang dalam kehidupan nyata saya dibandingkan dunia maya saya.
Karena saat saya beristirahat, saya membuat diri saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Mau menjadi orang yang lebih baik lagi? Mari beristirahat. Kita lock out semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hari ini kami belajar untuk lock out sejenak dari setiap kesibukan kami, di sosial media kami, di YouTube kami, di film Korea kami, atau apapun itu yang mengikat kami. Dan hari ini kami mau berjalan Tuhan, dalam panggilannya Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang menonton tayangan hari ini. Biarkan keterikatan di dalam hidup mereka Engkau patahkan dan Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarkan mereka semakin terikat dengan hadirat-Mu. Biarkan mereka terikat dengan firman-Mu. Dan biarkan mereka semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.